Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba untuk menganalisa komponen-komponen lain yang rusak di jalur kaki-kaki dari komponen yang sudah kita ketahui rusak. Seperti pada yang kita coba ini adalah adanya transistor MOSFET sebagai driver. Nah, ini kita ukur sudah ketahuan rusak. Lalu kita harus tahu apakah dari kaki-kakinya ada juga yang rusak, supaya ketika kita ganti komponen tersebut tidak putus lagi. Karena dari kaki seperti di sini MOSFET adalah gate, drain, dan source, ada komponen-komponen yang masih rusak. Yang pertama adalah arahkan skala pengukuran avometer pada skala terkecil dulu. Nah, apakah kita bisa menggunakan digital avometer ataupun analog avometer? Nah, objek yang kita ukur kita lihat dulu. Misalnya yang kita ukur resistor, kita bandingkan dulu, kita hitung dulu nilai resistor yang diukur berapa, supaya kita bisa menetapkan berapa skala yang mau kita pakai. Nah, contoh ini adalah kita melihat jalur dari kaki gate-nya. Nah, itu ada jumper, lalu pada bagian itu ada beberapa resistor yang dihubungkan ke kaki gate tersebut. Resistor ini yang kita ukur, kita bandingkan tadi dengan hasil pembacaan, misalnya 201, nah berapa ohm, nah kita ukur. Nah, kalau tidak terbaca di avometer kita, maka skalanya kita rubah sampai terbaca. Nah, di situ kita putuskan apakah nilainya mendekati atau sudah jauh melar istilahnya, atau masih dalam kondisi bagus. Nah, jadi begitulah kira-kira cara menganalisa dari komponen. Nah, itu ada apakah rangkaian seri. Nah, ini kita ukur. Pada saat kita ukur ini tidak terbaca, maka kita naikkan lagi, kita besarkan lagi skala pembacaan avometer. Biasanya jangan langsung kita putuskan itu putus atau rusak. Sebetulnya itu karena skala yang kita untuk mengukur belum tepat. Nah, ini terlihat pada saat skala kita rubah, maka kita naikkan tadi, angkanya sudah mulai terbaca. Tinggal kita cocokkan lagi dengan hasil perhitungan dan pembacaan dari kode-kode komponen yang ada. Nah, di sini kita lihat kaki komponen resistor tadi terhubung dengan sebuah transistor lagi nih, transistor SMD. Nah, ini juga perlu diukur apakah transistornya juga ikut rusak, sehingga kita tahu penyebab kira-kira kerusakan dari transistor MOSFET driver tadi. Nah, lalu kita lihat lagi kemana-mana jalurnya. Nah, itu sampai ke bawah, diukur lagi. Jadi memang kita di sini bekerja dengan teliti, hati-hati, dan bisa menganalisa rangkaian dari blok diagram ini. Di situlah kita penting pengetahuan komponen elektronika dan rangkaian elektronika. Nah, ini ada suatu komponen dari kaki drain, kapasitor yang diukur, kita naikkan skalanya, tidak juga bisa terukur. Nah, ini kita tinggal analisa apakah rangkaian ini dihubungkan seri atau dihubungkan paralel. Kalau dihubungkan seri, maka arus menjadi tidak mengalir lagi ke transistor kaki drainnya, kaki source-nya. Atau dihubungkan secara paralel, tujuannya adalah untuk kopling ataupun filter. Nah, ini menjadi pertimbangan kita lagi. Kira-kira ini diganti atau memang nilainya seperti itu. Nah, kita bandingkan lagi dengan pengamatan.
kita lihat komponen ini berapa nilai kapasitansinya. Lihat dari tabel-tabel. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya sampai ada dioda di situ. Nah, kemudian kita turun sampai ke bawah. Nah, itu nanti jumpa lagi dengan komponen-komponen transistor. Nah, bisa dilihat. Setelah selesai di kaki tersebut, kita pindah lagi ke kaki gate atau drain atau source. Nah, kita urutkan lagi, lihat langkahnya sampai kita ketemu komponen lainnya. Nah, diukur lagi. Jadi begitulah kira-kira langkahnya sampai kita menentukan keputusan apakah ada komponen lain yang rusak atau tidak. Nah, lalu di sini setelah selesai kita analisa satu persatu, kalau sudah pasti tidak ditemukan kesalahan-kesalahan pada komponen yang lain, baru kita coba ganti transistor MOSFET-nya. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Tujuannya adalah ketika kita mau mengganti sebuah komponen yang katakanlah nilainya harganya mahal, maka kita periksa dulu secara mendetail komponen-komponen yang lain, mana tahu ada kekurangan nilai dari komponen ataupun ada kerusakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.